Otot polos, otot lurik, otot jantung. Apa ya? Hari ini kita akan belajar macam-macam otot manusia. Jangan kemana-mana dulu ya. Oke, seperti di intro tadi, hari ini kita akan belajar macam-macam otot manusia. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau flashback dulu ya materi kita minggu lalu. Kira-kira masih pada ingat nggak ya? Oke, are you ready? Siap-siap jawab ya. 1. Otot termasuk alat gerak pasif atau aktif? Ya, betul. Jawabannya otot adalah alat gerak aktif. Kita lanjut ya, sekali lagi. Otot yang menempel pada tulang disebut otot rangka atau otot tulang ya. Good, jawabannya benar, yaitu adalah otot rangka. Oke, semuanya jawabannya benar. Ibu yakin anak-anak di rumah masih pada ingat pembelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar macam-macam otot manusia. Otot manusia ada 3 macam, yaitu adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini adalah otot yang bisa bekerja terus-menerus tanpa diperintah oleh otak kita. Nah, contoh dari otot polos ini adalah otot untuk organ-organ dalam tubuh seperti lambung, usus, atau saluran kemih kita. Nah, otot polos ini berbentuk seperti gelendong. Nih, seperti di gambar ini ya bentuknya. Dengan runcing di kedua ujungnya dan satu inti sel di tengahnya. Ciri-ciri otot polos. Satu, berbentuk gelendong dengan satu inti sel di tengahnya. 2. Terdapat pada organ dalam manusia. 3. Bekerja di luar kesadaran atau tanpa perintah otak. 4. Otot polos bisa berkontraksi antara 3 sampai 180 detik. Dan yang kelima, otot polos tidak mudah lelah. Kita lanjut ke macam otot yang kedua ya. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka kita atau disebut juga otot rangka. Nih yang seperti ini yang bisa dicubit. Kalau kalian pegang tangan kalian, yang bisa dicubit ini adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini berbentuk silinder dengan banyak inti sel yang berada di tepi-tepinya. Jadi kebalikannya dari otot polos. Tidak seperti otot polos, otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Jadi, otot lurik tidak akan bergerak apabila tidak menerima perintah dari otak. Jadi, jika kita tidak memerintahkan untuk bergerak, otot lurik tidak akan bergerak. Ciri-ciri otot lurik. 1. Berbentuk silinder dengan banyak inti sel di tepi-tepinya.
Yang kedua, bekerja di bawah kesadaran otak. Dan yang ketiga, mudah lelah. Yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang paling spesial. Kenapa paling spesial? Karena tugasnya paling berat. Otot jantung ini bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh setiap waktu, terus-menerus tanpa henti. Bahkan saat kita tidur, jantung kita tetap bekerja. Besoknya bekerja lagi, dan terus-menerus tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah. Otot jantung berbentuk silinder dengan cabang di ujung-ujungnya, dan dia memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran kita ya. Jadi tanpa diperintah pun otot jantung akan bekerja dan terus bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, ini adalah ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, tadi berbentuk silinder, bercabang dengan satu inti sel di tengah. Yang kedua, bekerja tanpa kesadaran kita atau tanpa perintah otak ya. Dan yang ketiga, bekerja terus-menerus tanpa karena lelah. Ya, itu tadi adalah otot-otot yang kita miliki ya. Ada 3, ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Nah, jangan lupa buku pelajarannya juga dibaca ya di rumah. Ngomong-ngomong soal buku, coba deh kalian perhatikan cover buku yang ada di layar. Nah, ada apa aja di situ? Ada gambar ilustrasi dan ada judul bukunya. Nah, cover ini adalah suatu gambar yang menyampuli buku dan mewakili isi buku tersebut. Nah, jadi desainnya ini harus menarik. Nah, desain cover ini ada 2 macam. Yang pertama seperti ini. Ya, jadi model desain cover yang pertama ini didominasi oleh warna putih. Jadi gambarnya tidak terlalu penuh, yang didominasi latarnya putih dan hanya ada tulisan cover. Ya, ini adalah contoh desain cover yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu desainnya seperti ini. Ya, yang ini lebih full color ya. Yang ini lebih berwarna, gambarnya banyak, dan tulisannya sangat menarik. Nah, kalau kalian suka desain yang mana? Komen di bawah ya. Atau jika kalian mau coba membuat cover yang ala-ala kalian, boleh banget. Jangan lupa nanti di-share ke ibu guru ya. Nah, ini adalah akhir dari video pembelajaran kita. Tapi sebelum ibu tutup, ibu akan simpulkan dulu apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kesimpulannya, yang pertama, hari ini tadi kita sudah belajar macam-macam otot manusia. Nah, otot manusia ini tadi ada 3 macam. Yang pertama ada otot polos atau organ dalam tubuh kita. Yang kedua ada otot lurik atau otot rangka. Dan yang terakhir ada otot jantung yang memompa darah kita. Kemudian tadi kita ada juga belajar tentang cover buku. Desain cover buku ada 2 macam. Yang pertama cover yang didominasi oleh warna putih dan tulisan. Dan yang kedua adalah cover yang penuh warna dan gambar ilustrasi.
berpikir. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah.